Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengungkap sebuah kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. Seperti apakah kisahnya? Simak video ini hingga selesai. Nabi Ayub adalah salah satu nabi yang wajib diketahui oleh umat muslim. Nabi Ayub ini dikenal karena kepribadiannya yang sangat sabar. Kisah Nabi Ayub ini bisa kita jadikan pelajaran jika kita sedang mendapatkan satu permasalahan yang berat. Ibnu Ishaq menuturkan, Nabi Ayub berasal dari Romawi. Ia adalah Ayub bin Mus bin Raja bin Aish bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil. Ibnu Asakir menuturkan bahwa ibu Nabi Ayub adalah putri Nabi Lut. Nabi Ayub termasuk salah satu nabi yang secara nas disebut diberi wahyu. Sebagaimana tertera dalam surat An-Nisa dalam firman Allah yang berbunyi, "Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudian, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud istri." Nabi Ayub menurut salah satu sumber namanya adalah Rohmah binti Afrohim. Sumber yang lain menyebutkan bahwa namanya adalah Laya binti Mangsa bin Yakub. Dan inilah pendapat yang paling masyhur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, 'Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Rabb yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.' Maka kami kabulkan doanya. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami." Surat Al-Anbiya ayat 83-84. Dan dalam surat itu Allah juga berfirman, "Dan ingatlah akan hamba kami Ayub, ketika dia menyeru Tuhannya, 'Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderita dan bencana.'" Allah juga berfirman lagi, "Hentakanlah kakimu, inilah air yang setuju untuk mandi dan untuk minum, dan kami anugerah dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami, dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikir sehat. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ulama ahli tafsir sejarah dan lainnya menyatakan bahwa Nabi Ayub adalah orang yang kaya raya, memiliki berbagai jenis harta mulai dari binatang ternak, budak, hewan, tanah yang terbentang dari Saniyah sampai Hauron. Ibnu Asakir menuturkan semua tanah tersebut milik Nabi Ayub alaihissalam. Ia juga memiliki banyak anak dan istri. Namun semua itu diambil dari Ayub. Ia mendapat berbagai macam ujian. Pada tubuhnya tidak ada satupun anggota badan yang sehat tanpa penyakit selain hati. Dan dengan hati dan lisan, Nabi Ayub senantiasa menyebut-nyebut Allah. Semua ujian ini ia hadapi dengan sabar, mengingat Allah setiap malam dan siang, pagi dan petang. Nabi Ayub lama menderita sakit hingga teman dekat merasa jijik, diusir dari kampung halamannya dan diletakkan di tempat pembuangan sampah di luar kampung. Semua orang menjauh dan tiada tersisa siapapun yang merasa iba kepadanya, selain istrinya. Ia selalu menjaga hak Nabi Ayub, tidak pernah lupa akan kebaikan-kebaikan dan kasih sayang yang dulu pernah ia berikan kepadanya. Ia sering bolak-balik menengok Nabi Ayub, merawatnya dan membantunya untuk buang hajat. Kondisi istri Nabi Ayub mulai lemah dan harta bendanya kian berkurang. hingga bekerja pada orang lain agar mendapatkan upah,
guna diberikan kepada Nabi Ayub sekedar untuk mengganjal perut. Sang istri terus bersabar menghadapi ujian bersama Nabi Ayub. Ujian hilangnya harta benda dan anak-anak, serta secara khusus menimpa kehidupan selaku suami istri, tidak ada yang membantu dan menolongnya setelah sebelumnya hidup bahagia penuh nikmat, dilayani orang dan dihormati. Perlu diketahui bahwa cobaan yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Ayub alaihissalam adalah terdiri dari 4 macam cobaan, meliputi cobaan atas kebangkrutan kekayaannya, kematian semua anak-anaknya, kerusakan pada tubuhnya, dan diasingkan oleh masyarakat, kecuali hanya istrinya saja yang setia menemaninya. Kehancuran harta kekayaan Nabi Ayub alaihissalam terdiri dari unta, sapi, kambing, gajah, dan keledai. Kekayaan lain milik beliau adalah 500 hektar tanah persawahan. Semuanya digarap oleh 500 orang. Pada setiap orang mempunyai anak istri pengikut beliau terdiri dari 3 golongan. Semuanya telah beriman dan masih berusia muda. Iblis yang diberikan kekuasaan oleh Allah SWT dapat turun naik dari bumi ke langit sewaktu dikehendaki. Mempunyai maksud naik ke langit, tiba-tiba iblis mendengar para malaikat membaca sholawat atas Nabi Ayub alaihissalam. Saat itu juga timbullah rasa dengki di dalam hati setan. Ia berkata memohon kepada Allah, "Wahai Tuhan, sekarang ini aku memang telah menyaksikan sendiri hamba-Mu Ayub sangat rajin bersyukur seraya memuji kepadamu. Tetapi kalau Engkau memberikan cobaan kepadaku, tentu dia tidak akan bersyukur dan tidak pula menaatinya." Allah SWT berfirman kepada iblis, "Baik, silahkan kamu merangkap sekarang. Aku beri kekuasaan kepadamu untuk mencoba Ayub alaihissalam." Melalui harta kekayaannya, iblis berangkat. Ia mengumpulkan semua anak buahnya terdiri dari setan dan jin. Ia katakan kepada mereka, "Sekarang aku telah diberi wewenang untuk mencoba Ayub melalui hartanya." Lebih lanjut, iblis berkata lagi, "Ifrit, sekarang kau kubur itu tugas membakar tempat pengembala unta-unta milik Ayub dan sekaligus membunuh semua unta-unta itu. Laksanakan." Iblis dengan menjumpai Nabi Ayub alaihissalam saat mana ketika itu beliau sedang melaksanakan sholat. Iblis berkata kepadanya, "Tempat pengembalaan unta-untamu terbakar dan seluruh unta milikmu ikut terbakar juga." Apa yang dikatakan Nabi Ayub alaihissalam? Beliau berkata, "Alhamdulillah, Allah SWT sendiri yang memberikan kekayaan itu kepadaku, dan hanya Dia saja yang berhak mengambil kembali." Iblis tidak berhenti sampai di situ. Ia meningkat lagi pada kekayaan yang lain. Ia hancurkan semua kambing milik Nabi Ayub alaihissalam berikut tempat pengembalaannya. Ia datang ke Nabi Ayub alaihissalam seraya memberitahu peristiwa itu. Angin panas telah menghancurkan kebunnya, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Kata iblis sehabis merusak semua kebun milik Nabi Ayub alaihissalam. Lalu, apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Beliau berkata, "Alhamdulillah." Kemudian beliau memuji Allah SWT dan menyanjungnya. Usaha iblis belum berhenti sampai di situ. Ia kembali menghadap Allah SWT seraya memohon agar diberi kekuasaan untuk mencoba Nabi Ayub alaihissalam melalui anak-anaknya. Allah berkata, "Silahkan pergilah, aku memberi kekuasaan penuh kepadamu untuk mencoba Nabi Ayub melalui anak-anaknya." Iblis pun berangkat yang dituju, dan gedung tempat anak-anak Nabi Ayub alaihissalam berlindung di bawahnya. Gedung itu diguncang lalu hancur menindihi habis anak-anak Nabi Ayub alaihissalam. Semuanya mati. Iblis lalu memberitahu Nabi Ayub alaihissalam tentang bencana yang menimpa anak-anaknya. Apa reaksi beliau? Nabi Ayub alaihissalam malah beristighfar memohon ampun kepada Allah SWT. Usaha iblis tetap tidak menghasilkan apapun untuk merubah ketaatan Nabi Ayub alaihissalam. Beliau tetap taat kepada Allah SWT dan bersyukur kepadanya. Iblis kembali menghadap Allah SWT seraya memohon agar diberi kekuasaan untuk mengujinya. Allah berkata, "Silahkan aku beri kekuasaan kepadamu untuk menguji melalui tubuh, lisan, dan akalnya, tetapi kecuali hatinya."
Iblis pun segera berangkat untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Sampai ke tempat yang dituju, ternyata beliau sedang bersujud. Iblis datang dari arah kepala, beliau lalu meniup kedua lubang hidungnya. Dengan sekali tiup, seketika itu ibadah Nabi Ayub alaihissalam serasa gatal-gatal. Makin lama terasa semakin gatal. Nabi Ayub alaihissalam menggaruk-garuk bagian tubuh yang gatal dengan ujung-ujung jemarinya, tetapi belum juga hilang gatal-gatal itu. Nabi Ayub alaihissalam mencoba menggaruk-garuknya dengan kain kasar. Belum juga hilang gatal-gatal itu. Beliau menggunakan pecahan genteng dan batu. Beliau tidak henti-hentinya menggaruk badannya hingga melepuh, sehingga bernanah dan berbau busuk. Masyarakat sekitarnya mengira sangat berbahaya terhadap penyakit yang sedang dialami Nabi Ayub alaihissalam. Mereka sepakat mengasingkan beliau keluar daerah. Beliau terusir ke tempat yang kotor. Mereka membuatkan untuk beliau sebuah gubuk yang hanya ditemani istrinya yang bernama Rahmah. Meskipun demikian, istri beliau Rahmah selalu setia melayaninya. Ia berbuat baik sekali kepadanya. Ia perlakukan suaminya penuh kasih sayang. Kebutuhan-kebutuhan makan dan minumnya selalu diperhatikan. Kaum Nabi Ayub alaihissalam yang mendeportasi dirinya terdiri dari 3 golongan. Namun begitu semua masih tetap dalam keimanan. Semula mereka tidak meninggalkan agamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang solih. Berikutnya orang-orang yang paling mulia tindakan dan kedudukannya. Nabi Muhammad juga bersabda kepada seseorang yang diuji sesuai kadar agamanya. Jika agamanya kuat, ujiannya ditingkatkan. Semua ujian yang menimpa justru semakin membuat Nabi Ayub sabar menghadap pahala, memuji dan bersyukur hingga menjadi perumpamaan dalam kesabaran. Juga perumpamaan orang yang mendapat berbagai macam ujian. Diriwayatkan secara panjang lebar dari Wahab bin Munafik dan lainnya dari ulama Bani Israel tentang kisah Nabi Ayub, bagaimana harta benda dan anak-anaknya lenyap, dan juga ujian yang menimpa di tubuhnya, namun hanya Allah lah yang tahu. Keabsahan riwayat ini diriwayatkan dari Imam Mujahid. Beliau menyatakan bahwa Nabi Ayub adalah orang pertama yang terkena penyakit cacar. Para musafir berbeda pendapat terkait berapa lama Nabi Ayub tertimpa beragam ujian. Menurut Wahab bin Munafik, beliau menyatakan Nabi Ayub tertimpa ujian selama 33 tahun, tepatnya tidak kurang dan tidak lebih. Sedangkan menurut Imam Anas, beliau menyatakan bahwa Nabi Ayub diuji selama 7 tahun, beberapa bulan. Ia ditempatkan di tempat pembuangan sampah milik Bani Israel. Hewan-hewan mengerumuni tubuhnya hingga Allah memberikan jalan keluar, membesarkan pahala yang ia dapatkan dan memuji dengan baik. Imam Hamid menyatakan Nabi Ayub bertahan selama 18 tahun menghadapi ujian. Imam As-Suhi berkata daging-daging Nabi Ayub berjatuhan hingga tidak tersisa apapun selain tulang dan saraf. Akhirnya datang membawakan abu untuk dijadikan alas di bawahnya. Namun karena ujian tidak kunjung berlalu, istrinya berkata, "Wahai Nabi Ayub, berdoalah engkau kepada Rabb-Mu agar diberikan jalan keluar." Lalu Nabi Ayub menjawab, "Aku hidup sehat selama 70 tahun. Lantas apakah 70 tahun berikutnya untuk aku habiskan dalam kesabaran karena Allah terasa lama?" Istrinya sedih mendengar jawaban Nabi Ayub ini. Istrinya bekerja sebagai pembantu untuk mendapatkan upah demi memberi makan Nabi Ayub. Setelah itu orang-orang tidak mau menggunakan jasanya karena mereka tahu ia adalah istri Nabi Ayub, khawatir tertimpa ujian seperti yang dialami Nabi Ayub atau tertular penyakitnya. Setelah tidak mendapatkan seorang pun yang mau menerima jasanya, akhirnya istri Nabi Ayub menjual sebagian salah satu kunciran rambut para putri salah seorang terhormat dengan imbalan makanan enak dan banyak. Ia membawakan makanan itu untuk Nabi Ayub. Nabi Ayub bertanya, "Dari mana kau mendapatkan makanan ini?" Istrinya menjawab, "Itu upah sebagai pembantu."
Keesokan harinya ia tidak mendapatkan seorang pun yang mau menggunakan jasanya. Ia terpaksa menjual kunciran rambut yang satunya dengan imbalan makanan. Lalu makanan itu dibawakan untuk Nabi Ayub. Nabi Ayub mengingkari hal itu dan bersumpah tidak akan makan sebelum ia diberitahukan dari mana asal makanan itu. Istrinya kemudian membuka kerudungnya. Saat Nabi Ayub melihat kepala istrinya botak, ia berdoa, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah tertimpa penyakit, padahal Engkau Rabb yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Dalam surat Al-Anbiya ayat 83, Syekh Abdullah berkata, Nabi Ayub memiliki dua saudara. Suatu hari keduanya datang namun tidak bisa mendekat, karena baunya Nabi Ayub yang sangat menyengat. Keduanya berdiri dari kejauhan lalu salah satunya berkata kepadanya, "Andai Allah mengetahui sisi baik pada Ayub, tentu tidak akan menguji Ayub seperti itu." Nabi Ayub pun dibuat sedih sekali oleh kata-kata saudaranya itu. Belum pernah Nabi Ayub merasa sesedih itu. Nabi Ayub kemudian mengatakan, "Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa aku tidak pernah tidur dalam keadaan kenyang sekalipun, dan aku mengetahui tempat orang yang lapar, maka benarkanlah kata-kataku." Lalu ada kata-kata dari langit yang membenarkan Nabi Ayub. Kedua saudaranya mendengar kata-kata itu. Setelah itu Nabi Ayub mengucapkan, "Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa aku tidak memiliki dua helai baju dan aku mengetahui tempat orang yang tidak mempunyai baju, maka benarkan kata-kataku." Lalu ada kata-kata dari langit yang membenarkan Nabi Ayub. Kedua saudaranya mendengar kata-kata itu. Setelah itu Nabi Ayub mengatakan, "Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu ia lantas merubah sujud dan meneruskan, Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu, aku tidak akan bangun mengangkat kepala sebelum Kau lenyapkan musibah yang menimpaku." Belum juga Nabi Ayub bangun, musibah yang menimpanya sudah lenyap. Nabi Muhammad bersabda, "Sungguh Nabi Allah Ayub bertahan dalam ujian selama 18 tahun. Ia ditolak kerabat maupun orang jauh, kecuali dua saudaranya. Ia termasuk saudara-saudara dekatnya. Keduanya selalu menghampiri Nabi Ayub setiap pagi dan sore hari." Salah satunya kemudian berkata kepada yang lain, "Demi Allah, kau tahu Ayub telah melakukan suatu dosa yang tidak pernah dilakukan seorang pun di antara seluruh manusia." Temannya berkata, "Kenapa seperti itu?" Ia menjawab, "Karena sudah 18 tahun ini Allah tidak mengasihinya, lalu melenyapkan musibah yang menimpanya saat keduanya datang menemui Nabi Ayub." Pada sore hari, ia tidak sabar untuk menyampaikan hal itu kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub kemudian berkata, "Aku tidak mengerti apa maksudmu. Hanya saja Allah mengetahui aku pernah melintas dari hadapan dua orang yang bertikai. Keduanya kemudian menyebut-nyebut nama Allah. Aku lantas pulang ke rumah lalu aku tebus sumpah kedua orang tersebut. Karena aku tidak mau nama Allah disebut-sebut selain dalam kebenaran." Nabi Ayub setiap kali membuang hajat tangannya dipegangi istrinya hingga hajatnya selesai. Suatu hari istrinya tidak kunjung datang. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Ayub di tempatnya, "Hentakanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Surat As-Sod ayat 42. Sang istrinya datang, ternyata Nabi Ayub tidak ada istrinya. Kemudian lama menunggu, Nabi Ayub kemudian datang dan istrinya melihat dirinya. Nabi Ayub pun menghampirinya. Ujian yang menimpa Nabi Ayub telah hilang. Nabi Ayub terlihat lebih tampan dari sebelumnya. Setelah melihat Nabi Ayub dalam kondisi seperti itu, istrinya berkata, "Semoga Allah memberkahimu. Apakah kau melihat Nabi Allah yang tertimpa ujian itu? Demi Allah yang Maha Kuasa untuk menimpakan ujian seperti itu, aku tidak melihat seorang pun yang mirip dengannya, melebihimu andai saja dia sehat." Nabi Ayub menjawab, "Ini aku." Orangnya Nabi Ayub memiliki dua tempat untuk menimbun hasil panen, salah satunya untuk menimbun gandum dan satunya lagi untuk menimbun jelai. Allah kemudian mengutus dua awan. Ketika salah satunya berada di atas tempat untuk menimbun gandum, awan tersebut menuangkan emas
hingga meluap, sementara awan yang satunya lagi menuangkan perak di tempat penimbunan jelai hingga meluap. Imam Ibnu Abbas menuturkan, Allah mengenakan pakaian dari surga pada Ayub. Ayub kemudian menjauh dan duduk di salah satu sudut. Istrinya datang tanpa bisa mengenalinya. Istrinya berkata, "Hai hamba Allah, kemana perginya orang yang tertimpa ujian yang biasa berada di sini? Sepertinya ia telah dibawa pergi anjing atau serigala." Ia berbicara padanya sesaat lalu. Nabi Ayub berkata, "Bagaimana kau ini? Aku Ayub." Istrinya berkata, "Apa? Kau meledekku, wahai hamba Allah?" Nabi Ayub kembali berkata, "Bagaimana kau ini? Ini aku Ayub. Allah telah mengembalikan tubuhku." Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah mengembalikan harta benda dan anak-anaknya, dan Allah melipat gandakan jumlah mereka. Wahab bin Munabih mengatakan, Allah mewahyukan kepada Nabi Ayub, "Aku telah mengembalikan keluarga dan hartamu, juga aku lipat gandakan jumlah mereka. Maka mandilah dengan air ini karena di dalamnya ada kesembuhan untukmu. Berkorbanlah untuk para sahabatmu dan memohonlah ampunan untuk mereka karena mereka telah durhaka kepadamu." Terkait itu Nabi Muhammad SAW bersabda, saat Allah menyembuhkan Nabi Ayub, ia menghujamkan belalang emas padanya. Nabi Ayub kemudian memungut belalang-belalang emas itu dengan tangannya, lalu ia letakkan di dalam bajunya. Kemudian dikatakan kepadanya, "Wahai Ayub, apakah tidak puas?" Nabi Ayub menjawab, "Ya Rob, siapa gerangan yang puas dari rahmatmu?" Yang dimaksud dengan firman Allah yang berbunyi, "Hentakanlah kakimu," adalah hentakan kakimu ke tanah. Nabi Ayub kemudian melaksanakan yang diperintahkan kepadanya. Allah kemudian memancarkan mata air yang sejuk. Allah memerintahkan untuk mandi dan meminum air itu. Kemudian Allah menghilangkan penyakit dan gangguan-gangguan yang ada pada dirinya secara lahir dan batin. Allah menggantinya dengan kesehatan lahir dan batin, rupa nan elok, dan harta benda yang banyak hingga Allah menuangkan harta untuknya sebanyak-banyaknya. Allah juga menurunkan hujan belalang emas padanya. Allah menggantikan keluarganya seperti yang ia sampaikan, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka. Dalam surat Al-Anbiya ayat 84, ada yang mengatakan Allah menghidupkan kembali mereka semua. Pendapat lain menyatakan Allah menggantikan keluarganya di dunia dan akan menyatukan mereka semua di akhirat. Allah juga menghilangkan kesulitan yang menderitanya. Allah hilangkan bahaya yang menimpa sebagai rahmat kasih sayang dan kebaikan dari Allah, sebagai peringatan bagi siapapun yang mendapatkan ujian pada tubuh, harta, benda, dan anak siapapun yang mendapatkan ujian seperti ini. Ia punya teladan dalam sosok Nabi Ayub yang diberi ujian lebih besar, lalu ia sabar dan mengharap pahala hingga Allah melenyapkan ujian darinya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah mengembalikan usia muda pada istri Nabi Ayub dan membuatnya lebih cantik hingga melahirkan 20 anak laki-laki untuk Nabi Ayub. Setelah itu Nabi Ayub hidup selama 70 tahun di Romawi, memeluk agama yang lurus. Namun setelah Nabi Ayub meninggal, mereka mengubah agama Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baiknya hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah." Quran Surat Shad ayat 44. Hal ini menunjukkan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba dan Rasulnya Nabi Ayub atas sumpahnya untuk mencabuk istrinya sebanyak 100 kali. Menurut salah satu pendapat, Nabi Ayub bersumpah seperti itu karena istrinya menjual rambutnya. Pendapat lain menyatakan setan dalam wujud seorang tabib datang kepada istrinya, lalu meresepkan obat untuk Nabi Ayub. Istri Nabi Ayub kemudian menemuinya dan memberitahukan hal itu padanya. Nabi Ayub tahu si tabib tersebut adalah setan. Lalu Nabi Ayub bersumpah untuk mencabuknya selama 100 kali.
Setelah sembuh, Allah SWT memerintahkan untuk mengambil seikat rumput. Perlu dicambukkan sekali pukulan dan pukulan ini sama seperti 100 kali cambuk. Sehingga Nabi Ayub menepati sumpahnya dan tidak melanggar. Inilah jalan keluar dari Allah yang diberikan kepada hambanya yang bertakwa dan taat kepadanya. Terlebih terkait istrinya yang sabar lagi mengharap pahala, pendamping setia, berbakti dan bertindak dengan benar. Karenanya Allah menyebut keringanan itu dan menyebutkan alasannya. Imam Ibnu Jarir dan ulama sejarah lain menyebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam meninggal dalam usia 93 tahun. Pendapat lain menyebutkan lebih dari itu. Imam lain meriwayatkan dari Mujahid bahwa pada hari kiamat Allah menjadikan Sulaiman sebagai hujah bagi orang-orang kaya, Nabi Yusuf sebagai hujah bagi orang-orang mulia, dan Nabi Ayub sebagai hujah bagi orang-orang yang tertimpa ujian. Nabi Ayub berwasiat kepada anaknya Haumal, sedangkan yang menyebarkan agama sepeninggalannya adalah anaknya Misir bin Ayub. Dialah yang oleh sebagian besar orang disebut dengan Zulkifli. Itulah cerita tentang Nabi Ayub alaihissalam. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.